Modulnya di mana ya? Ini dia. Nih. Mana? Kok kecil? Oh, ini dia. Oke. Nah, kita membahas soal yang kalau nanti ada yang mau bertanya soal yang dari psikologi, silakan ya, diperbolehkan ya. Nih, kemarin yang gambar udah ya, Pragia, ingat nggak? Yang gambar sudah semua kita bahas atau belum? Sudah, Bu. Udah, oke. Nah, kemarin kita udah mulai masuk ke nomor yang tanpa gambar ini ya, Pragia ya? Iya. Oke, nah kalau misalnya nanti ada soal yang, ini saya pindah ke Word aja ya biar lebar. Kalau misalnya, ini saya bikin dulu. 11 IPA 4. Integral. 11 IPA 4. Oke. Misalnya soal yang mana nih? Yang nggak ada batas integralnya ya. Nah ini kayak yang nomor F nih. Kalau soalnya seperti yang F, nggak ada batas integral, pasti temukan batas integralnya dulu ya. Tentukan latihan 503. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva ini diputar sejauh 360 derajat. Derajat itu gimana caranya? Pakai ini ya. Derajat ini aja lah, manual ya. Oke. Mengelilingi sumbu X. Nah, soalnya seperti ini ya. Kalau volume. Maka, kalau tanpa gambar ya, tanpa menggambar. Nah, kalau tanpa menggambar berarti pertama, cari batas integral ya. Nah, cari batas integral caranya gimana? Y1 sama dengan Y2 gitu ya, selalu ya. Mau luas atau volume, selalu seperti itu caranya. Jadi kita sama dengankan karena cuma 2 kurva ya, karena batas integralnya belum ada. Y1 sama dengan Y2. Y2. Nah, kemudian kita sama dengankan nih. Berarti yang ini ya, Y1 pokoknya yang muncul pertama kali di soal kita anggap sebagai Y1 aja, biar kita nggak ketuker-tuker ya. 10 min X kuadrat itu sebagai Y2. Nah, kemudian pindah ruas. Supaya X kuadrat yang positif, berarti yang kanan ke kiri aja semua. Berarti 2X kuadrat ya. 2X kuadrat. Kemudian ini min, jadi min 8 ya. Sama dengan 0. Bagi 4, bagi 2, jadinya X kuadrat min 4 ya. Sama dengan 0. Faktorkan. Berarti faktornya adalah X plus 2 sama X min 2. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat nilai X-nya, yaitu 2, min 2 sama 2 ini sebagai batas integral ya. Sama dengan min 2, X sama dengan 2. Ini batas integralnya. Nah, kemudian baru kita hitung volumenya. Kalau misalnya, Bu, saya nggak usah ngecek siapa yang lebih tinggi. Nah, ini kan kalau min X kuadrat kan pasti dia lengkungnya ke atas kan, pasti dia lebih tinggi. Kemudian yang ini plus X kuadrat itu pasti lengkungannya ke sini gitu ya. Nah, berarti ini yang akan kita putar gitu ya. Berarti siapa yang lebih tinggi terhadap sumbu X, yang lebih jauh dari sumbu X gitu ya, pasti yang ini. Ini adalah yang
atas gitu ya. Berarti di sini adalah Y2 min Y1 ya nanti ya. Ini adalah Y2 tadi. Yang ini adalah Y1. Nah, supaya nanti nggak ketukar. Jadi intinya volume ataupun luas itu tidak mungkin negatif gitu. Kalaupun misalnya nanti kalian ketukar, Bu, saya ternyata ketukar hasilnya negatif. Ya udah langsung di harga mutlak aja ya. Dimutlakin aja. Pasti ketemu gitu. Nah, sekarang kita hitung volume. Volume sama dengan ada pi-nya ya. Pokoknya konsep volume itu adalah pi R kuadrat. Ini Amanda. Amanda udah datang. Tinggal Angel dan Grace ya. Pi, pokoknya pi R kuadrat gitu ya, konsep benda putar. Pi, kemudian integral, batasnya yang tadi sudah kita cari, dari min 2 sampai 2. Kemudian fungsi yang lebih tinggi itu adalah, nah ini harus dikuadratkan ya. Berarti, saya bikin dulu. Harus R kuadrat, berarti siapa tadi? Y2 min Y1 ya, Y2-nya adalah 10 min X kuadrat itu kita kuadratkan dulu di sini. Nah, kuadrat dikurangi, saya kopas aja dari sini ya. Dikurangi Y1 kuadrat. Nah, Y1-nya siapa? 2 plus X. Nah, 2 plus X kuadrat. Nah, dx. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Nah, kalau yang ini menentukan fungsi yang mau diintegralkan itu sudah benar, pasti nanti kelanjutannya benar, asal teliti gitu ya. Nah, sampai ini dulu, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Tadi yang mutlak itu apa tadi? Kalau misalnya terbalik, jadi kalau misalnya nih, kalian mengintegralkan di sini ini, kalian menuliskan yang 2 plus X kuadrat dulu nih, misalnya. Dikuadratin, kemudian dikurangi, jadi selisihnya kebalik. Jadi yang rendah dikurangi yang tinggi, pasti nanti ketemunya minus kan? Nah, ini dimutlakin aja, harga mutlak, udah, pasti positif. Gitu, Buat Ndro? yang integral, Bu. Integral luas maupun yang volume, gitu. Oh, Oke. berarti Ada hasilnya lagi? selalu positif gitu ya, Bu? Volume sama luas itu selalu positif ya. Nggak mungkin. Kalau negatif nanti bendanya jadi nggak nyata, gitu, Drew ya. Oke. Ya, Ada Bu. lagi? Silakan. Oke, udah paham ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita hitung. Ini dihitung berarti sama dengannya saya di bawah ya. Sama dengan pi-nya masih ada ya. Ini dikuadratkan dulu. Pi integral batasnya dari min 2 sampai 2. Nah, ini kita kuadratkan dulu nih. Dikuadratkan dulu, jadi ini X pangkat 4. Ya udah, satu-satu dulu ya. 100 min 40 ya. 40X, kemudian plus X pangkat 4 ya. Ini kuadrat, salah. Sebentar. Ini X kuadrat. Ini X pangkat 4. Pangkat 4. Oke. Kemudian dikurang, salah. Dikurang 4 plus 4 ya. 4X kuadrat. Kemudian plus X pangkat 4. Ini 4. Tutup kurung, tutup kurung. dx. Nah, sama dengan. Ke bawah aja ya. Sama dengan. Kita sederhanakan dulu bentuknya. Baru diintegralkan gitu ya. dx. Nah, ini perhatikan. X pangkat 4 dikurangi X pangkat 4. Habis ya. Kemudian ini 100 dikurangi 4. Berarti dia menjadi 86 ya. 96 ya. 96. Kemudian 44 ya. Min 44. X kuadrat. Ini habis. Ini habis. Saya buang aja nih. Nah, begitu ya. Bentuk sederhananya. Benar? Apakah saya keliru? Coba dicek. Apakah hitungan saya udah benar?
Itu benar. Kayaknya itu 20 X kuadrat. Yang mana? Yang 100 min 40 X kuadrat. Oh, ini harusnya berapa? 20. Oh iya, 20. Jadi di sini 24 ya. Yang ini plus benar, ini 4 benar, ini 4 benar. Ya, oke, udah benar ya. Kemudian kita integralkan, berarti pi-nya tetap, ini sama dengan yang mana? Sama dengan pi. Kemudian kurung siku ya, saya cari kurung siku dulu. Kurung siku di mana kamu? Ini dia. Copy. Nah, ini batasnya dari min 2 sampai 2. Nah, 96 kalau diintegralkan jadinya apa, Andrew? 96, Andrew. Diintegralin apa? 96X. 96X. Oke. Kemudian 24X pangkat 2 kalau diintegralkan jadinya apa? Itu apa? 23. Apa sih? Itu 24 dibagi berapa? 8X pangkat Oke. 3. X pangkat 3. Oke. Ya. Kemudian substitusi sekarang sama dengan pi dikali salah deh. Pi dikali. Oke. 96 kali 2 berapa dulu? Jadi ini kita masukkan ini. Saya ini dulu ya. Copy masuk ke sini. Dikurang. Nah, ini gini ya. Nah, supaya kelihatan nih. Kita pertama memasukkan 2-nya dulu ke sini ya. Fungsinya ini kita masukkan 2 dulu. Kemudian baru dikurangi kalau dimasukkan min 2 gitu ya. Nah, ini sekarang di sini adalah min 2. Yang di sini juga min 2. Nah, begitu ngitungnya. Jadi sama dengan pi kali ya. 96 kali 2 berapa, Andrew? Berapa, Andrew? 96 kali 2, 190. Berapa, Andrew? Oh, saya, Bu. Iya. 192. 18 tambah 12. 18 tambah 12. 192 ya? Benar? Ya. Ya. Kemudian dikurangi 64 ya? Benar nggak? 4. Ya. Kemudian ditambah 192. Kemudian dikurang 4 ya? Ya, kurang. Benar nggak? Oke. Ya, kurang 4. Ya. Jadi sama dengan 4 kali 2 berapa? 128 ya? Berapa jadinya, Drew? Ya, jadi Itu bukan plus 64 yang terakhir. 84. Yang mana? James, yang mana? Bukannya plus. Yang terakhir bukan plus 64. Karena kan itu min 2 pangkat 3 kan min 8. Min, kena ini lagi. jadi plus. Kena Iya. ini lagi nih, kena ini lagi, James. Oh, ada itu lagi. Sorry, Bu. 384. Kok 82? Ya, dikurangi 128 ya? 8. Ya. Ya. Jadinya Berapa? 6. 256. 256. Oke, pi ya. Pi. Ya, satuan volume. Nah, ingat ya,
Kalau volume berarti satuan volume, satuannya kalau luas, satuan luas gitu ya. Sampai di sini apakah paham? Apakah jelas cara menghitungnya? Nah, kalau misalnya nanti kalian terbalik ya, fungsi meletakkan fungsinya di sini terbalik, maka nanti kalian pasti ketemunya minus gitu ya. Nah, ini dimutlakin aja. Harga mutlak gitu. Pasti ketemunya Berarti Bu, ya apa? berarti Bu nggak masalah kalau misalnya saya salah naruh gitu. Yang Enggak di atas apa-apa. nggak dikurangi bawah. Nanti dimutlakan aja. Oh. Oke. Jadi nggak usah takut nanti kalau misalnya terbalik, oh berarti ini kebalik aja gitu kan. Karena fungsinya cuma seperti ini. Kalau kalian menghitung yang bawah dikurangi yang atas, pasti ketemunya negatif gitu kan. Kalau negatif pasti hitungan angkanya pasti akan sama kalau kalian teliti gitu ya. Cuman bedanya adalah min sama plus. Paham? Paham. Saya mau nanya, Bu. Oke. Ya, boleh. Saya agak lupa. Sebenarnya tuh kalau yang diputar sejauh 360 itu ada pengaruhnya nggak sih, Bu? Pengaruhnya di mana saya agak lupa. Pengaruhnya jadi dia volume benda putar. Sebentar. Ini tadi saya nyoba-nyoba. Tapi fungsinya saya ganti-ganti. Nih, tadi saya nyoba memasukkan dua fungsi. Jadi fungsi fx ini fungsinya yang di sini. Kalau dua dimensi yang ini nih. Jadi fungsi fx itu adalah x kuadrat yang ini ya, yang biru ya. Kemudian gx itu adalah akar 8x. Yang ini, yang hijau nih. Kemudian ini wilayah yang dibatasi oleh dua fungsi ini nih, saya menghitung luas daerah yang dibatasi oleh fungsi G dan fungsi F pada interval 0 sampai 2 nih, 0 sampai 2 ini sampai perpotongan mereka ini adalah 2,67. Kemudian kalau misalnya dia 3 dimensi seperti apa? Nah, ini saya buat seperti ini jadinya. Tapi yang saya hitung adalah fungsi G. Nah, ini yang saya hitung, yang saya buat gambarnya di sini yang 3 dimensi ini adalah fungsi GA dikurangi FA gitu. A itu siapa sih? Si ini tadi luasan daerah yang apa? Di tengah tadi ya. Nah, seperti ini jadi bendanya itu 360 derajat gitu ya. Matan ya. Kan diputar dia terhadap sumbu X. Kalau sumbu Y berarti nanti ke sini gerakannya ya. Ini Y apa Z ya? Oke lah, sama aja. Begitu? Paham gambarannya? Gambaran bendanya ya? Kalau berarti diputar sumbu X itu nanti X1 sama dengan X2 gitu ya? Kalau diputar terhadap sumbu X berarti dia Y, justru Y. Kan dia harus DX kan? Harus DX berarti nanti Y-nya yang harus dikuadratin gitu ya. Nah, kalau dua fungsi ya berarti Y berapa, misalnya 2 atau Y berapa, ini harus dikuadratkan dulu baru diselisihkan itu ya. Nah, ini adalah DX. Tapi kalau ini diputar sumbu X ya. Kalau sumbu X itu seperti ini. Tapi kalau sumbu Y, dia menjadi harusnya nanti integralnya yang jadi batas, kalau di sini adalah X ya. X1, di sini X2. Nah, kalau DY diputar terhadap sumbu Y harus DY nih. Berarti fungsinya harus dinyatakan dalam X sama dengan ya. X sama dengan kemudian dikuadratkan. Nah, ini bisa X1 kuadrat min X2 kuadrat, atau kalau tunggal ya udah X dia sendiri dikuadratin. Batasnya harus Y gitu ya. Batasnya harus batas bawah dan batas atas. Apakah paham? Nathan? Oke, pokoknya jangan kebalik ya. Kalau dia diputar terhadap sumbu X berarti DX, berarti nanti variabel bebasnya harus X gitu ya. Maka fungsinya harus Y sama dengan gitu. Kalau diputarnya terhadap sumbu Y berarti nanti harus DY diintegralkan terhadap variabel bebas Y, berarti fungsinya harus dinyatakan dalam X sama dengan kemudian dikuadratkan. Begitu. Oke, kita kembali lagi ke soal kita tadi. Nah, ya ini paham ya? Kita kembali ke modul tadi. Mana modulnya? Oke.
Oke. Kalau nanti, coba kita cari yang diputar terhadap sumbu Y ya. Nah ini dia. Sebentar, ini X. Yang ini dulu nih. Bu, ini baru 1 nih batas integralnya. Saya harus pakai berapa lagi? Nah, yang ini dulu ya, yang G dulu ya. Baru 8 nih kan. Satunya berapa? Apakah 0? Apakah boleh sembarang gitu kan? Hitunglah volume benda putar. Kalimatnya nggak nyambung ya. Sini aja. Nah, oke. Hitunglah volume benda putar nih, diputar terhadap sumbu X ya. Berarti kan batas integralnya baru 1 nih. X sama dengan 8 kan berarti batas, ini nggak tahu ini batas atas atau batas bawah gitu kan, batas kiri atau kanan. Nah, berarti ingat sumbu X itu adalah Y sama dengan 0 ya. Artinya sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Nah, berarti ini persamaan apa ini? Persamaan lingkaran bukan, ya kan? Persamaan elips bukan, ini min soalnya nih, beda ya. Jadi kalau persamaan lingkaran ini harus plus nih, sama-sama ya. Koefisien X kuadrat harus plus, koefisien Y kuadrat harus plus. Ya udah, nggak usah diurusin ya. Kita bikin aja Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Nah, ini persamaan yang ini kita jadikan Y sama dengan nih. Ini dijadikan Y sama dengan, berarti Y kuadrat dulu ya. Y kuadrat sama dengan Y kuadrat sama dengan berarti X kuadrat min 16 ya. 16. Oke. Kemudian di akar nih, min 16. Nah, kemudian dari sini kita dapat Y sama dengan, berarti plus minus ya. Ingat ada 2, berarti dia kurvanya ada di atas sama di bawah. Plus minus akar dari X kuadrat min 16 nih dari sini. Nah, kita pakai yang atas, yang plus ya. Berarti kita sama dengan kan nih. Cari batas integral yang lainnya. Y1 sama dengan Y2. Sama ya caranya ya. Saya ambil dari sini aja. Y1 sama dengan Y2. Dari sini kita substitusi, yang kita pakai adalah yang akar ini aja, yang plus ya, yang plus akar nih, yang di atas, yang di kuadran 1. Sama dengan 0. Nah, kemudian dari sini kita dapat kuadratkan aja ya, ketemu X kuadrat, ini kita faktorkan aja nih. Sama dengan 0, kemudian dari sini kita dapat X plus 4 sama X min 4, sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat X-nya adalah, nah ini yang lebih dekat ke 8 berarti yang kita pakai ya. Yang 4 nih yang kita pakai. Berarti X sama dengan 4 nih, batas integral yang lain. Yang min 4 jangan dipakai ya, karena jauh dari 8. Oke? Gitu. Berarti batas integralnya adalah 8, 4 sampai 8 gitu ya. Oke, kemudian kita integralkan, berarti volume sama dengan, saya ambil dari sini aja. Volume. Ambil yang terdekat, Bu. Ya kan sampai 8. Jadi gini, logikanya kalau kita gambar aja dulu deh. Supaya lebih kelihatan ya. Nah, kalau misalnya nih, saya mau pakai GeoGebra, tapi nanti kan ulangan nggak boleh pakai GeoGebra ya. Ini, kita cek aja pakai, di sini ya. Pakai yang ini nih. Kita bikin tabelnya aja nih. Kalau misalnya X-nya
0 nggak mungkin ya. X-nya 1 juga nggak mungkin nih. Jadi ini X kuadrat min 16 ini harus lebih besar dari 0 ya. Harus lebih besar dari 0. Nih, Angel baru masuk nih, kenapa nih? Ini kenapa harus lebih besar dari 0? Karena dia ada akar gitu. Jadi nggak mungkin lebih kecil dari sini. Kita cek pakai yang ini nih. Min 4 sama 4. Nah, kalau 0 di sini 0 itu negatif nih. Berarti X-nya harus lebih besar dari 4 atau kurang dari min 4 gitu ya. Yang boleh masuk ke sini ya. Nah, berarti kita ambil grafiknya ada 2 nih. Hiperbola berarti ya. Nah, grafiknya seperti ini nih. Kalau X-nya maksimal berapa? Kalau X-nya 4, 0 ya. Kalau X-nya 4, 0 nih. Y-nya kan. Nah, di sini 4. Berarti di min 4 juga. Nah, kemudian kalau X-nya 5, 25, 9 ya, berarti Y-nya 9 ke sana. Berarti grafiknya ke gini ya. Nah, kayak gini. Nah, begitu. Kemudian kan dia mintanya batasnya sampai 8 nih. Nah, berarti yang di sini nih. Di sini 8. Ini 8. Itu ya. Nah, ini dia. Ini sampai ke bawah ya berarti ya. Nah, begini. Paham, James? Kenapa yang dipakai hanya 4? Karena yang batas kirinya nggak ada nih. Min berapa? Ini terbuka, wilayah terbuka. Kalau menghitung luas atau volume pasti harus wilayah tertutup. Berarti yang tertutup adalah yang ini. Sudah ditutup dengan angka 8 nih di sini. Berarti yang tertutup hanya dari 4 sampai 8 gitu ya. Paham? Berarti dia kurvanya terpisah ya, Bu? Terpisah. Dia adalah hiperbola. Hiperbola itu ada 2 kurva, ngadep ke kiri, ngadep ke kanan gitu. Kalau parabola itu hanya 1 ya, terbuka ke atas atau ke bawah doang, atau ke kiri atau ke kanan, itu namanya parabola. Tapi kalau dia ada 2 kurvanya sekaligus, itu namanya hiperbola. Kalau elips itu yang kemarin ya, seperti persamaan lingkaran, cuman koefisien X kuadrat dan Y kuadrat itu berbeda, gitu ya. Tetapi sama-sama positif. Kalau koefisien X kuadrat dan Y kuadrat itu beda tanda, dia menjadi hiperbola, gitu ya. Nah, kemarin kalian hanya membahas persamaan lingkaran. Sebenarnya persamaan lingkaran itu adalah antaranya adalah yang elips, kemudian hiperbola, itu juga termasuk sebenarnya. Tapi kemarin kita hanya membahas yang lingkaran doang. Oke. Sampai di sini paham ya gambarnya ya? Nah, kemudian kita tinggal menghitung volumenya nih. Jadi volumenya adalah integral batasnya dari 4 sampai 8 ya. Integral batasnya dari 4 sampai 8. Fungsi yang diintegralkan siapa? Ini kan mau diputer ya. Nah, kalau mau diputer, itu kita aman. Nggak usah pakai plus minus, nggak apa-apa kan diputer. Diputer kan nanti jadinya seperti ini juga, benda pejal seperti ini ya. Nah, begini juga bendanya nanti, kayak mangkok. Mangkok miring ya. Nah, seperti ini bendanya. Jadi, ini kita integralkan kan Y kuadratnya. Nah, yang ini X kuadrat min 16 ya. Kan selalu R kuadrat. Nah, jadi plus minusnya ini juga hilang. Akarnya hilang karena kan harus dikuadratkan. Nah, begitu. Dx. Ya udah tinggal dihitung ya. Pi. Kalau sudah sampai ini bisa ya melanjutkan sendiri ya. Harus teliti ngitungnya ya. Saya ambil kurung siku nih. Copy. Integral dari X pangkat 2 apa Johan? Johan, ini gambarnya saya hapus ya. Integral X kuadrat apa Kenapa, Bu? Johan? Integral X kuadrat apa? Sepertiga X pangkat 3. Sepertiga X pangkat 3. Wih, Johan pinter nih. Sepertiga
X pangkat 3. Kemudian integral dari min 16 apa Johan? Min Min 16X, Bu. 16X. Ya, pokoknya konstanta langsung aja tambahin X di belakangnya gitu ya. Dari 4 sampai 8. Oke, sama dengan. Substitusi Johan. Berarti Pi dikali yang pertama, substitusi 8-nya dulu ke sini ya Johan ya. Substitusi 8-nya dulu. Kemudian dikurangi substitusi 4. Nah, begitu. Ini kita ganti dengan 8 dulu. 8. Ini juga 8. Ini 4. Yang ini 4. Tapi nanti ulangannya saya soalnya nggak susah kok. Saya ambil yang gampang aja. Benar ya, Bu? Iya, soalnya udah jadi soalnya. Jadi saya ngerti soalnya susah apa enggak. Jadi saya ambil yang simpel-simpel. Oke, yuk Johan ini dihitung. Yuk berapa nih? Sama dengan 8 pangkat 3 berapa Johan? Berapa Johan? 8 pangkat 3. 512. 512 per 3 ya berarti. 512. Ini saya nggak ngitung loh, saya percaya sama Johan. Pokoknya kalau Johan yang salah berarti menjerumuskan saya nih. 512 per 3, kemudian dikurangi 16 kali 8 berapa Johan? 160, 120. 28. Oke, kemudian dikurangi 64 per 3 ya. Benar, Johan? Ya kali, Bu. 64 per 3, kemudian dikurangi berapa? 64. Benar? 64. Ya, oke. Sama dengan berarti nah kalau kalian ketemu pecahan-pecahan kayak gini, yang pecahan disatukan aja dulu ya. Jadi ini nih. 512 dikurangi ini dulu. Ini saya tuliskan dulu nih. Ini 512 ini dikurangi sama 64 dulu. Nah, baru dibagi 3 ya. Kemudian dikurangi, kok gede banget ini minnya. Kemudian dikurangi 128 dikurangi 4 berapa, Jo? Johan. 4 ya? Hah? Benar? Oke. Sekarang 512 dikurangi 4 berapa, Johan? 448. 448 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. 448, Johan. Benar? Iya. 448 bagi 3. Ya udah nanti dulu. Ini dikurangin 4. Oke. Sama dengan. Nah, sekarang kita hitung dulu nih. Ini saya copy dulu nih. Daripada harus menyamakan penyebutnya. Nggak apa-apa juga sih. 64 dikali 3 ya. 64 kali 3 berapa, Johan? 4 kali 3. 192. Gitu. Ya udah, sama dengan berapa nih? 6. Berapa? 256. 256 bisa nggak dibagi 3? 4. Nggak bisa ya? Pi.
Salah. Oke, sama dengan berarti 85 sepertiga ya. 85 sepertiga pi satuan volume. Pi. Ya. SV gitu ya. Gitu. Apakah jelas? Paham ya cara menghitungnya ya? Oke. Jadi kalau misalnya kalian ini saya bikinin soal ini deh. Hitunglah. Ini saya arang-arang nih. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan nah ini kalau ini normal nih saya buat min X kuadrat kemudian plus 2 dan garis apa ya? Y sama dengan X supaya plus berarti min 2 coba ya sama dengan 3 coba ketemu nggak ya? X kuadrat Y setengah 2 X jangan 2 deh gini aja 3 X min 3 X kuadrat X sebentar saya faktorin dulu nanti ketemu ada enggak angkanya X kuadrat supaya plus ini jadinya 5 ya kalau 5 di sini plus nggak ada nih ini harusnya min coba kalau ini min 2 coba ini plus 2 sama dengan 0 coba ini plus 2 habis jadinya X ada nih X plus 1 ya ke kiri deh oke berarti nah dan pada interval min 2 sampai 0. Oke, coba. Ketemu enggak? Ada enggak nih? Yang diputar terhadap sumbu X. Oke, ini coretannya saya buang dulu. Ada enggak ya nih? Ngarang-ngarang soal. Oke, berarti ini saya ulangi lagi nih mumpung ingat si Grace berarti Dava, Nathan, apakah sudah ada kabar Grace? Kenapa? Belum, Bu. Belum di read. Kamu chat. Saya telepon sama chat belum dijawab. Oh, telepon nggak diangkat juga. Oke. Kalau Angel, kamu kenapa Angel? Jangan, Bu. Hah? Kenapa?
Telat banget, Bu. Telat banget. Angel. Oke, nah kalau soalnya seperti ini, maka langkah pertama adalah cari batas integral dulu ya. Cari batas integral. Sebenarnya bukan meyakinkan ya, dari perpotongan dua kurva. Nah, untuk meyakinkan kita apakah min 2 sampai 0 ini batas integral yang akan kita cari gitu. Nah, fungsinya ini perpotongannya di mana? Kan kita harus yakinkan dulu ya. Y1 sama dengan Y2 juga. Y1 sama dengan Y2 mana nih? Semoga angka saya benar. Nah, kemudian kita masukkan fungsinya berarti ini ya. Copy. Plus 2 sama dengan yang ini Y-nya pindah ruas ya, jadi X plus 2 ya. Nah, kemudian kita pindah ruas nih ke kanan semua ya. 0 sama dengan X kuadrat. X mana X kuadrat? X kuadrat kemudian plus X ya. Plus X, ya udah habis ya. Ini 2, min 2, 0. Kemudian kita faktorkan nih. Berarti X plus 1 ya, sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat X-nya 0 sama 0. X sama dengan, yang min 1 dulu. Sama X sama dengan 0. Nah, berarti nih, min 1 dan 0 ini keduanya ada di interval. Nah, intervalnya dia minta dari min 2. Nah, berarti batas integral kita ada 3 ya jadinya ya. Nah, jadi karena yang akan dihitung volumenya adalah pada interval min 2 sampai 0, berarti batas integral kita ada 3. Nah, dan kedua kurva berpotongan di X sama dengan min 1 dan 0, maka ada 3 batas integral. Nah, begitu ya. Jadi, wilayah yang akan kita hitung itu adalah dari min 2 sampai min 1 dulu, kemudian dari min 1 sampai 0 ya, 2 kali ngitung. Nah, berarti volumenya adalah ditambah ya nanti ya. Kita copy dari sini aja nih. Volumenya adalah, nah ini dari min 2 dulu sampai min 1. Nah, fungsi yang kita integralkan siapa? Nah, kita pakai harga mutlak nggak apa-apa ya. Kita coba pakai harga mutlak di sini ya. Nah, kita pakai harga mutlak nih, saya mutlakin nih. Saya mutlakin di luar aja deh. Di sini ya. Artinya dihitung dulu baru dimutlakin. Diintegralin dulu. Mana tanda mutlak? Nah, batasnya, nah fungsinya siapa? Nah, ini suka-suka kita aja nih. Dari sini, ini tapi dikuadratin dulu ya. Nah, ini saya bikin. Min X kuadrat plus 2 ini kita kuadratin dulu nih. Jadi kan kita nggak tahu nih fungsi mana yang lebih tinggi itu ya. Kalau lebih tinggi kan harusnya di depan ya, ya kan? Dikurangi fungsi yang lebih rendah nih, berarti X plus 2 dikuadratin ya. X plus 2 kuadrat, saya pakai ini aja deh. X plus 2 kuadrat. Nah,
Ini bagian yang pertama, kemudian bagian yang kedua ditambah. Nah, pi-nya sekali aja ya. Ya udahlah, copy aja semuanya. Pi integral sekarang dari min 1 sampai 0. 0. Nah, fungsi yang kita integralkan siapa? Nah, kan kita nggak tahu nih tadi. Ya udah sama juga ya. Nah, berarti kemudian kita hitung satu persatu nih. Sama dengan, nah kita selesaikan dulu fungsinya. Pokoknya ada mutlaknya ya. Nanti, kok ke sini? Integral. Pokoknya nanti kalau ketemu minus berarti dipositifin gitu ya artinya. Di sini adalah min 2, kemudian ini, min 1. Kemudian fungsinya adalah ini berarti X pangkat 4 ya. X pangkat 4. X pangkat 4. Kemudian berapa nih? Min 4 X pangkat 2 ya. X pangkat 2, kemudian plus 4. Kemudian dikurangi X kuadrat. Min 4X, kemudian min 4 dx. Nah, ditambah, sama juga ya, batasnya yang beda ya. Tapi nanti dimutlakin ya, jangan langsung ditambahin. Ini saya kasih tanda mutlak dulu deh, biar aman. Oke, ditambah, saya copy lagi, batasnya yang saya ganti. Ini min 1 sampai 0. Oke. Nah, sekarang kita hitung. Belum diintegralin ya. Sebentar. Copy aja dulu. Kita sederhanakan. X pangkat 4, kemudian min 5 ya. Min 5X kuadrat, kemudian 4-nya habis. Ya udah, ini aja. Nah, begitu ya. Berarti tambahnya juga sama nih. Tambahnya sama. Ini min 1 sampai 0. Oke. Nah, sekarang kita integralkan. Jadi sama dengan pi. Pi-nya di luar 1 aja ya. Pi. Kemudian harga mutlak kurung sikunya mana? Nih. Copy. Ini batasnya dari min 2 sampai min 1. Fungsi yang di dalamnya adalah integral dari X pangkat 4. Apa, Nathan? X pangkat 4 diintegralin jadinya berapa, Nathan? 2 X pangkat 5. 1/5 X pangkat Iya. 5. Ya. Oke, kemudian yang 5X kuadrat jadinya? Berapa? 5/3 X pangkat 3. 5/3. 3, Bu. Oke. X pangkat 3. Oke. Kemudian ini ditambah harga mutlak. Ini saya pakai ini aja ya. Nah, ini saya copy lagi nih. Copy. Nah, ini sekarang batasnya dari min 1 sampai 0. Oke. Nah, sekarang substitusi. Sama dengan pi pakai ini aja dulu. Ini ya. Yang ini dulu. Berarti kita substitusi min 1 ke sana.
dikurangi. Nah, ini min 1 dulu. Yang ini min 1 juga. Yang ini min 2. Yang ini min 2. Oke. Kemudian ini dimutlakin ya. Lupa tanda mutlaknya. Dimutlakin. Kemudian ditambah harga mutlak. Saya tulis dulu deh. Oh, ini aja ya. Copy aja dari sini. Nah, tetapi yang di sini adalah 0 dulu ya. Ini 0 dulu. Ini 0 dulu. Terus di sini min 1. Ini min 1. Nah, begitu. Ada tanda kurungnya ya, kurung kurawal. Oke. Nah, sekarang kita hitung satu persatu. Berarti kurung kurawal masih ada ya. Nah, harga mutlak dari ini dikurang dulu baru dimutlakin ya. Ini min 1, min 1/5 ya. Berarti min 1/5. Kemudian ini min, kemudian plus ya. Plus 5/3. Kalau nanti udah plus berarti nggak usah. Berarti kita sudah benar fungsi yang kita letakkan di depan gitu ya. Kemudian dikurangi min 2/5 itu plus min ya, min kena ini plus jadinya. Ini plus 32/5 ya. 32/5. Kemudian ini pangkat 3 berarti min 8, ini kena ini plus, kena ini min. Nah, min 8. 40/3 ya berarti ya. Bener nggak Andrew? Andrew, 40 ya? Benar? Benar, Bu. Oke, nah sekarang yang bagian kanan. Harga mutlak dari yang ini 0 ya. Ya udah 0 dikurangi. Ini min, kena ini plus, berarti plus 1/5. 1/5, kemudian ini min, kena ini plus, kena ini min. Min 5/3. Copy. Nah, ya udah, tinggal kita hitung ya kurung kurawalnya mana. Nah, berarti sama dengan pi dikali nah ini samakan penyebutnya dulu nih. Oh, nggak usah deh. 32 dikurangi 1, 31/5. Ya udah, samain penyebutnya dulu ya. 31/5. 31/5. Kemudian min 41/3 ya. 41/3. Ya. Kemudian ini dimutlakin ya. Hasilnya min apa plus ini? Ini dimutlakin dulu deh. Saya kasih tanda mutlak. Ya. Kemudian ditambah, kalau yang belakang ini juga ya dimutlakin ya. Ya udah, tanda mutlak lagi deh. Jangan dibuang sebelum keliru. Berarti ini disamakan penyebutnya nih. Berarti per 15 ya. Per 15 nih. 15 bagi 5, 3. Berarti 3 nih. 3 dikurangi 15 bagi 3, 5, 25. Nah. Kurung.
Oke, jadi Itu sama dengan 41 dari mana, Bu? yang mana? Ini min salah deh, matanya siwer nih. Saya kurangi sama 1 nih. Sama tambahkan ini padahal per 5 ya. Yang ini ya. 40 Iya, Bu. dikurangi min 8 nih berarti ya di sini ya. Min 8. Oke. Benar? Kok min 8? Ini? Benar, Bu. Aduh. Saya tambahkan sama 32 lagi. 35 ya? Benar? Ini tadi udah benar ya? 31 benar nih. Terus ini 40 dikurangi 5, 35. Oke. Nah, kemudian ini langsung disamakan penyebutnya apa ya? Ya udahlah, di sini aja ya. Bu, itu langsung di ini mutlakin, Bu, yang ini kan. Dimutlakan Oh iya masing-masing. benar. Nah, dimutlakan masing-masing ya. Ini saya copy dulu deh. Nah, yang ini kan disamakan penyebutnya per 15 nih. 15 bagi 5, 3. 31 kali 3 berapa ya? 93 ya? Benar nggak? Ini ya bilang. Kemudian min 15 bagi 35. 35 kali 5. 35 kali 5 berapa? 25. 35 kali 5. 15. 16, 17, 18 ya. Benar nggak? Yang ini berarti berapa ini? 20. Saya copy dari sini aja. Saya copy ya. Ini kan saya tulis min 20. Berapa tadi? 22. Oke. Karena dimutlakin jadi plus ya. Saya ke bawah aja deh. Sama dengan B. Saya pakai kurung biasa. 185 kurangin 93 berapa, Jo? Johan? Berapa? Sembilan 92. 92. Oke. Kemudian ditambahin sama yang 22 per 15. Jadinya berapa, Johan? 114 ya? Benar? 114 per 15 pi. 114 per 15 pi. Nah, kalau dijadikan pecahan campuran, biasanya sih suka dijadikan pecahan campuran ya. 15 kali 114 itu dibagi 15 berapa, Johan? Kalau 30 itu 2, 60 itu 4, 90 itu 8, berarti 8 berapa? Sisanya. Ada 15 nggak? Kurang 9 ya. 9 berapa? Sisanya berapa? 15 kali 9 berapa, Johan? Seratus 135, Bu. Oh, kegedean. Berarti 8 ya? Sisanya? Berapa, Johan? 120, Bu. Oh, 8 itu 120 ya? Sebentar. Kalau 30 itu kan kali 2, ya kan? 15 kali 2. Kalau 60 itu kali 4. Oh, kali 6. 6 ya? 7 deh. 7 ya? 7 sisanya berapa?
105 ya. 105 berarti 59 ya. 9/15 benar? Ya, Iya, Bu. 9/15. B. 9/15 bisa disederhanakan ya. Bagi 3 kan? Ya nggak? 3/5 ya, benar ya? Oke, B. B. Satuan volume. Nah, begitu caranya. Apakah jelas? Nih, berarti nanti kalian saat ulangan itu berlatih menghitung angka pecahan seperti ini ya. Jangan sampai keliru, jangan sampai ketukar ya. Yang teliti pokoknya. Fungsinya enggak yang ribet-ribet, yang sederhana, cuman kalian harus paham. Ini pokoknya gini, kalau nanti ada interval di soal, berarti interval ini yang harus kita pakai ya. Pasti harus paling kecilnya min 2, paling besarnya 2. Nah, kita cek dulu apakah dua kurva ini mereka akan saling berpotongan di antara interval ini. Ternyata iya, yaitu di min 1 ya. Nih. Min 1 itu kan di antara interval yang diminta di soal. Berarti kita harus pecah 2 kali menghitung. Dari min 2 sampai 1 dulu, kemudian dari min 1 sampai 0. Kemudian kalau misalnya kalian nggak yakin ini fungsi yang lebih tinggi itu fungsi yang mana ya, yang Y1 atau Y2, kalian beri tanda mutlak aja. Nah, seperti ini ya tadi ya. Ini kan hasilnya minus ya. Tapi kita mutlakkan jadi positif. Ini juga dimutlakkan jadi positif, begitu. Pasti dia hanya ketukar min dan plusnya aja, angkanya pasti akan sama kalau kalian teliti menghitungnya. Apakah paham? Bu, kalau misalnya saya ini dari Y1 sama dengan Y2 ini dapat nilai X-nya ternyata 0 dan 5 misalnya. Nah, perhatikan 5 itu tidak masuk di interval ya, 5-nya nggak dipakai. Yang dipakai 0 aja karena 0 ada di interval. Paham? Bu, Ya, apa? berarti itu kan ada dua kurva gitu kan Bu, kayak gini kan Bu. Nah, terus kalau sama yang min 2 berarti kita ngambil yang di luar perpotongan itu ya Bu? Bener. Jadi kurvanya kan kayak gini nih. Kayak gini, kayak begini. Nah, dia itu ngitungnya dari sini, ini. Nah, di sini nih, min 2 di sini. Kayak ikan gitu ya Bu ya? Betul, kayak ikan. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Enggak ya? Kita cari lagi soal di modul. Atau apakah ada pertanyaan soal yang lain selain yang di modul? Misalnya ada pertanyaan dari soal Skoji, boleh, silakan. Bagi yang sudah mencoba mengerjakan. Mungkin nggak Bu, kalau yang soal gini ada 4 batas integral. Gimana? Mungkin nggak Bu, yang di soal tadi ini ada 4. Ada 4 batas integral? Ya. Bisa jadi nanti gini. Nggak mungkin. Jadi gini, kalau misalnya nih, intervalnya ada nih dari min 2 sampai 0. Kemudian nanti kalian memfaktorkan dapatnya adalah 2 dan 5 ya. Nah, perhatikan fokuskan di interval yang ada di soal. Yang 2 sama 5 ini nggak kepake dua-duanya. Oke, paham? 5 Jadi dari mana Bu? Kenapa? 5 apa tuh? Ini misalnya nanti dari memfaktorkan Y1 dan Y2 itu perpotongan antara dua kurva itu ternyata misalnya di ini di 5 sama di 2 gitu ya. Ini di 2. Yang ditanya itu ternyata dari min 2 sampai 0 aja. Nah, 0 di sini. Nah, ternyata yang ditanya cuma yang di sini. Maka 2 sama batas 2 sama 5 ini nggak usah dipakai. Oke? James? Oke, yang kita hitung pokoknya fokuskan di soal. Itu intervalnya ada nggak? Kalau ada berarti harus fokus di situ ya. Ya, apa?
Berarti kalau misalnya interval yang kayak soal ini nih, misalnya intervalnya min 2 sampai 1, sama sampai 1 gitu. Itu kan nanti Lewat ke jadi sini ada ya. 3 gitu. Iya. Iya, ada 3. Berarti min 2 sampai 0. Sebentar. Min 2 Tadi sampai berapa? 1. Kalau misalnya Intervalnya 0 dan min 1. 2. Ya, 1. Di sini 1. Perpotongan antara dua kurva cuman di 0 sama 1 misalnya. Ini plus ya. Ya, yes. Enggak, maksudnya Oke. kayak sama kayak soal ini, cuman intervalnya min 2 sampai 1. Oh, ini sama. Tapi intervalnya di sini sampai 1 ya. Ini sampai 1. Berarti kan ada 3. Nah, berarti ada 3 ya, yang ini aja nih yang kita pakai. Oh, ini ikut nih. Nolnya ikut. Oke. Jadi ada 4. Nah, kalau seperti ini berarti dari kecil ke perpotongan yang lebih kecil ini berapa? Kemudian dari sini ke 0 dulu, kemudian dari 0 ke 1. Tapi jarang sih ada soal kayak gini, capek ngitungnya, udah lama habis waktunya. Andrew, pokoknya gini, cara menghitungnya adalah dari yang paling kecil di batas integral atau di interval, kemudian ke batas terkecil yang kedua, batas terkecil kedua ke batas yang ketiga, kemudian batas ketiga ke batas keempat, gitu, Drew? Oke? Sip, Bu. Bu, saya mau tanya psikologi. Boleh. Yuk. Yang tak tentu, Bu. Tak tentu. Oke. Soalnya apa? Yang integral 1 plus X pangkat berapa itu? Bentar. Integral 1 plus X pangkat 2 kalau nggak salah. Per akar X. 1 plus X pangkat 2. Oke. Per akar X. Oh, per akar X. Saya bingung kalau ada per-pernya gitu, Bu. Oke, sebentar. Integralnya gimana? Hilang. Di mana? Oh. Di sini akar X. Akar X. Lah, ini kan gampang. Akar X naik ke atas aja. Itu kayak pangkat 2-nya di luar dah, Bu, bukan di X-nya, Bu. Oh, ini pangkatnya di luar. Oke. Bentar. Ini X. Pangkat 2. Pangkat 2. Nah, ini kan tinggal kuadratkan aja. Kemudian X pangkat min setengah naik ke atas. Jadi ini jadikan X pangkat min setengah nih. Yang akar ya. X pangkat min setengah. 1/2. Kemudian fungsi yang di sini ini kita kuadratkan aja. X pangkat 2. X pangkat 2. Kemudian plus 2X plus 1. DX. Nah, kita kali dulu, James. Biar lebih gampang mengintegralkannya. Gitu? Paham? Bisa? Jadi kalau pernya itu penyebutnya itu cuman akar X doang, cuman satu suku, kita naikkan ke atas aja, James. Gitu ya? Oke, paham? Ada 2, Bu. Kalau satu suku misalkan T plus 2. Nah, kalau misalnya nanti kalian ketemu soal seperti ini misalnya. Integral ini titik-titik ya, kalian lanjutin ya, titik-titik nih. Kalau misalnya nanti kita dapat soalnya misalnya di sini adalah 2x x min 2. Kemudian di sini adalah akar x kuadrat min 4x. Nah, begini James. Nah, penyebutnya akarnya di dalam akar itu 2 suku. Ya udah, ini pasti pakai cara substitusi ya. Nah, ya udah caranya adalah integralnya adalah ini
ini X min 2. Kemudian dibagi, ini kan akar itu pangkatnya setengah ya. Kan di bawah nih naik ke atas ya. Dia naik ke atas dulu jadi pangkat min setengah. Jadi di sini adalah min setengah ditambah 1 ya. Min setengah ditambah 1 nih. Kemudian dikali 1/1 turunan dari sini. X kuadrat min 4X itu kita turunkan, kita letakkan di sini jadi 2X min 4 ya. Nah, kemudian kita kali dengan yang ini. Pangkatnya jadinya bertambah 1 ya, benar ya. Bertambah 1 ya udah jadi min setengah bertambah 1 ya jadinya akar. Nah, begini plus C. Nah, gitu cara cepatnya. Ini kan sebenarnya pakai cara substitusi ya, pakai cara U ya. Tapi ini karena nanti kalau soalnya ada di pilihan ganda kan kalian harus bisa mengerjakan soal secara cepat nih. Nah, ini kita anggap sebagai U nih. Yang ini kita anggap sebagai U. Nah, maka kita dapat rumusan lebih singkatnya adalah gini. A dikali U pangkat N ya. Nah, dia kalau U-nya ada di bawah, dia harus naik ke atas dulu. Jadi pangkat min setengah ya. Kemudian ini DX. Nah, berarti ini cara substitusi ya. Pokoknya yang di luar U itu kita anggap sebagai A. Nah, ini kan di luar U nih. Ya udah kita anggap sebagai A. Berarti dia adalah A dibagi N plus 1. Nah, ini diintegralkan dulu ya. N plus 1, kemudian dikali 1/U aksen. 1/U aksen. Kemudian U-nya pangkatnya berarti N plus 1. Nah, ini. Supaya kalian nggak muter-muter, nggak usah. Misal kalau kalian memisalkan pakai urutan lama kan panjang ya, lama ya. Misal U-nya adalah X kuadrat min 4X, berarti DU sama dengan 2X min 4 DX, gitu ya. DX sama dengan, gitu kan, urutan panjang. Kalau urutan cepatnya seperti ini. Ini tinggal dicoret nih. Ini kan berarti 1/2 ya jadinya ya. Kenapa pakai coretan? Di-tik aja ya. Nah, ini berarti sama dengan, ini berarti kan jadinya setengah nih, jadi 2 ya. 2/2 hilang juga tuh. Ya udah tinggal akar ini plus C jawabannya. Nah, begitu. Kan jadi lebih cepat ngitungnya. Apakah paham? Bu, Ya apa? itu tuh Yang itu tuh disubstitusin itu yang di dalam akar ya? Yang diturunkan. Yang disubstitusi dengan U itu Yang jadi U itu yang di dalam akar. Pokoknya yang lebih kompleks, yang derajatnya lebih tinggi. Oke. Apa, Andrew? oh enggak Bu, saya masih jadi mikir lagi. Tapi ngerti? Enggak ngerti. Gini, Andrew. Jadi ini rumus Bu, ini cepatnya, Andrew. pakai cara integral kan? Integral substitusi, Andrew. Integral substitusi yang pakai U sama dengan U-nya itu yang derajatnya lebih tinggi itu, Andrew. Jadi kalau misalnya nanti ada soal nih, integral X min 3 X kuadrat deh min 3, kemudian di sini X pangkat 3 min 9X min 1 pangkat 7. Nah, Nendro, DX. Nah, coba integralkan pakai rumus yang merah nih, yang saya bunderin. Berarti A-nya yang mana, Nendro? Yang kita anggap sebagai U yang mana, Nendro? Yang di dalam akar 7 itu. Ya, yang berpangkat 7 itu pasti jadi U. Ini jadi U. Nah, ya udah. Berarti yang di luar U itu jadi A ya. Berarti di sini adalah X pangkat 2 min 3 per 7 tambah 1, 8 dikali 1/U aksen. U aksennya jadi apa, Andrew?
Jadi 3 aksen. 3 min 9. 3x pangkatnya. Ya 3x pangkat 2. Ya, min 9 kan? Ya. Oke, kemudian U-nya tadi adalah x pangkat 3 min 9x min 1 berpangkat 8 ya. Kan berpangkat n plus 1 nih. N plus 1 ya. Oh, ini kurang C-nya ya. Ada C-nya nih, ketinggalan. Nah, berpangkat 8 ditambah C. Nah, ini dicoret yang bisa dicoret nih. Ini kan difaktorkan 3-nya ya, Andrew ya. Ya kan? Ini kita coret nih kan. Ini coret, ini jadi 3 ya. 3 tapi di bawah nih. Ya sudah jadinya 1/24 ya. Oke. Bu, ini cuma berlaku di integral doang, Bu. Integral substitusi. Oke. Parsial beda lagi dulu ya. Kalau parsial yang Enggak, bikin saya nggak pakai tabel. parsial, Bu. Kenapa? Saya nggak pakai cara parsial. Enggak, kalau yang misalnya kamu dapat soal yang kayak gini, X kemudian kok akarnya jelek banget. Akar X kuadrat min 1, salah. Kok gini ya? Salah nih. Ini misalnya di sini X min 1 deh. DX. Nah, ini kan pakai cara parsial bisa, Andrew. Pakai tabel tuh, Andrew. Tapi pakai cara substitusi juga bisa ya. Saya pakai substitusi sih, Bu. Oke, ya udah. Tapi nanti harus bisa memfaktorkan ya. Iya benar. Oke. Yang ini paham ya? Ini 1/24. Johan ini paham nggak ini? Yang cara substitusi, yang cara rumus cepat nih. Oke. Oke, apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Ini berarti Grace nggak ada kabar ya, Nathan ya? Oh ya Bu, Grace baru hubungi saya dan katanya dia lagi sakit. Oh, oke. Oke. Makanya dia tadi susah di telepon. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau parsial gimana? Ini dibikin tabel aja ya. Nah, makanya ini diintegralkan pakai cara yang ini biar cepet ya. Kalau di parsial kan biasanya bersusun ya. Parsial iya, substitusi iya gitu kan. Di sini X. Ini diturunkan sampai 0 ya. 1, kemudian 0. Nah, kemudian yang akar ini jadikan pangkat setengah aja biar gampang mengintegralkannya. Pangkat setengah. Nah, kemudian diintegralkan ya, berarti A per 3/2 dikali 1/, U aksen kan 1 juga nggak ngaruh ya, berarti di sini 2/3, 2/3, kemudian X min 1-nya berpangkat 3/2 ya, 3/2. Kemudian ini diintegralkan lagi, berarti A-nya adalah 2/3 dibagi 5/2. Jadinya 4/15 ya. 4/15. Kemudian X min 1 itu pangkatnya jadi 5/2. Nah, kemudian kita pasangkan ya. X dikali sama 2/3 ini harganya plus. Kemudian 1 ini kita kali sama 4/15, ini harganya min. Nah, berarti kita dapat hasilnya adalah sama dengan 2/3. X
X min 1. Kenapa pakai coretan ya? Di Word ya malah nyoret-nyoret, ya udahlah. Udah terlanjur. Ini min 4/15. Kemudian X min 1 pangkatnya 5/2. Nah, kemudian kita faktorkan ya. Yang bisa difaktorkan, kita faktorkan. Ini plus C. Nah, berarti hasil pemfaktorannya adalah, kita naik ke atas ya, sini. Sama dengan, yang kita faktorkan ini kan 2/3. Ini 4/15. Berarti 2/15 yang kita faktorkan keluar ya. 2/15. Nah, sama X min 1 pangkat berapa? Yang lebih kecil, yang 3/2 ya. Nah, di sini X min 1 pangkat 3/2 nih. 3/2. Nah, sekarang yang belum difaktorkan keluar. Nah, berarti ini 2 sudah difaktorkan keluar. Ini tapi 15, di sini 3, berarti 5 ya. Di sini 5. Kemudian X masih ada X. Yang X min 1 pangkat 3/2 sudah difaktorkan keluar. Nah, ini berarti min di sini. Nah, 4/15 di dalam, padahal yang sudah difaktorkan adalah 2/15, berarti masih ada 2 ya. Nah, kemudian siapa lagi yang masih ada? Ini 5/2, berarti masih ketinggalan X min 1 pangkat 1 ya. Masih ketinggalan X min 1. Kurung. Tutup, ditambah C. Ya sudah, kita dapat hasilnya adalah sama dengan 2/15. Kemudian X min 1. Kan pangkat 3/2 itu berarti pangkat 1 yang bulatnya kita kali sama yang ini dulu. 3X plus 2 ya. Plus 2. Kemudian yang terakhir adalah yang akar. X min 1 plus C. Nah, ini kita kali nih. Berarti kita dapat 2/15 kali 3X kali X itu 3X kuadrat. 3X kuadrat, kemudian ini min 3 plus 2, berarti min X, kemudian min 2. Nah, akar X min 1. Nah, begitu. Plus C. Nah, itu jawabannya. Itu ya, cara memfaktorkannya. Oke, sudah jam 9. Sudah difoto? Ini saya stop share. Udah? Oke. Saya tutup.